Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kami sekarang sudah berada di Kampung Mulia Sari, Luiliang, Bogor. Dan inilah salah satu lokasi yang rencananya mau kita buatkan sumur wakaf untuk masyarakat. Nah, ini di bawah saya nih, bisa diapain? Bisa disantet. Di bawah saya ada aliran apa namanya? Air. Susukan ya, susukan. Nah, air ini juga ngalir ke bawah. Tadi nanti kita akan ke sana. Nah, ini ada ibu-ibu juga sedang mencuci pakaian. Nah, kita coba ngobrol dengan ibu-ibu sebentar. Jadi maaf dong guna kedua. Iya. Niki, udah lama di sini, Ki? Udah lama. Dari sejak kecil berarti ya? Iya. Pakai air ini? Udah bertahun-tahun. Tahun. Tadi nyuci beras pakai air ini juga? Iya, pakai air. Nyuci beras. Kalau lagi hujan mah ini apa? Airnya keruh gitu. Nah, ini kalau begini air bening nih, jernih nih. Enggak hujan. Jernihnya segini nih. Iya, sih. Jadi air ini jernihnya segini. Dan air ini juga digunakan oleh warga, oleh masyarakat setempat untuk mencuci beras juga ya, mencuci beras atau juga mencuci yang lainnya. Kalau buat mandi? Iya, di sini juga. Mandi juga? Iya, di sini mandi. Termasuk buat membersihkan badan, buat mandi menggunakan. Berwudu di sini. Ini buat berwudu juga. Iya, bagus musalah juga di sini. Nah, jadi teman-teman, ini air yang juga digunakan untuk wudhu, kemudian mencuci beras ya. Dan kita lihat apa namanya airnya seperti ini. Dan ini sudah berlangsung sekian lama ya. Makanya kemudian kita mau coba buatkan sumur wakaf di sekitar sini. Dan nanti airnya bisa jernih, bersih. Jadi setiap orang itu yang dialiri sungai kecil ini di sini ya, ini mandi ya. Iya, mandi, cuci beras, cuci pakaian. Cuci pakaian juga ya. Iya. Baik. Nah, nanti kita ke depan teman-teman ya. Ke depan. Baik. Iya. Dengan ibu tahu. Ini juga pada di sini. Berwudhu juga ya. Musola juga Ya, ini termasuk air yang buat berwudhu, bisa di zoom ke bawah ya. Nanti ini kan ada apa nih? Ada buih-buih bekas mencuci ya teman-teman ya. Nah, buih-buih ini juga nanti akan ke bawah sana. Kemana? Nah, kita akan coba lihat nanti kemana ngalirnya ke bawah sana. Yuk, ikuti saya ke bawah. Karena nyampe sana aja ya udah mulai hilang. Iya. Nah, teman-teman ya, tamu ini dan muslimat. Tadi di sana kita sudah lihat ada sebagian ibu yang mencuci pakaian, kemudian mandi, bisa juga menggunakan buat mencuci beras. Mengalir kemana airnya? Nah, kita lihat sini ya. Di depan saya ini ada masjid Nurul Iman. Nurul Iman. Dan ternyata air ini juga masuk ke Masjid Nurul Iman, ke bak-bak wudhu. Jadi artinya air yang tadi di sana digunakan buat mandi, kemudian mencuci kotoran ya, kemudian mencuci beras, ada banyak deterjen tadi kita lihat, itu ngalirnya ke masjid ini. Nah, dia ngalir ke masjid ini, Masjid Nurul Iman, untuk digunakan buat berwudu. Yang airnya tadi sudah digunakan di sebelah sana itu, di hulu itu untuk mencuci, untuk mandi, dan kemudian untuk mencuci berbagai macam keperluan rumah tangga, masuknya ke bak-bak wudu. Jadi kita merasa perlu bertanggung jawab menyiapkan air yang bersih untuk masyarakat, lebih khusus
untuk kegiatan beribadah yang sekian lama. Mereka kemudian menggunakan air ini untuk aktivitas di masjid. Baik. Nah ini aliran air yang bisa dikunjungi ya. Nah dari sungai yang tadi itu ke sini dia masuk ke tempat wudhu, tempat wudhu, ke penampungan air di masjid. Ini kita lihat di sana penampungan air. Coba sini aja. Karena Perempuan. Tempat perempuan ya. Nah inilah kemudian air yang keluar ke tempat wudhu untuk laki-laki. Wudhu laki-laki yang sudah terkontaminasi dengan berbagai macam kotoran di sana. Nah di sini juga ada apa nih? Ada kulit semangka ya, bekas makan semangka ya. Ada bekas semangka. Dan airnya nanti di sana dibuat buat berwudhu. Dan kita sekali lagi bertanggung jawab untuk menyiapkan air yang bersih. Nah sekarang kita sudah berada di Masjid Nurul Iman. Nah, air yang tadi di hulu ya, digunakan oleh masyarakat untuk kegiatan sehari-hari, membersihkan badan, kemudian mencuci beras, mencuci pakaian, untuk bersuci mereka di sana, dan bahkan juga untuk wudhu di sana. Itu airnya sampai ke sini. Nah, ini airnya bisa dilihat ya kan. Nah air ini kemudian digunakan untuk wudhu jamaah Masjid Nurul Iman oleh masyarakat yang tadi sudah kita lihat air ini sudah terkontaminasi oleh deterjen ya, kemudian berbagai macam limbah manusia ya, lalu kemudian juga untuk mereka mandi di sana. Ini sudah berlangsung lama, maka kita sekali lagi perlu bertanggung jawab untuk menyiapkan air yang bersih, dan rasa-rasanya ini adalah peluang yang sangat besar buat kita untuk menginfakkan sebagian harta kita, rezeki kita, agar harta kita, rezeki kita menjadi kekal dan abadi walaupun orangnya sudah tidak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita untuk bisa menapaki hari demi hari ini dengan selalu penuh dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa istiqomah di jalan-jalan kebaikan. Sahabat, saya Ketua Yayasan Seribu Mahkota Surga sekaligus founder Gerakan Sedekah Seribu Perak, Mulyadi Prasetya, mengajak kepada seluruh Bapak Ibu, mari kita ikut salah satu program Gerakan Sedekah Seribu Perak, yaitu Wakaf Sumur. Kenapa? Karena sejatinya kehidupan kita yang kita jalani ini adalah awal dari sebuah perjalanan yang sangat panjang. Kematian bukanlah akhir segalanya, ia bagaikan gerbang penantian untuk menuju gerbang berikutnya. Untuk itu kami, Yayasan Seribu Mahkota Surga dan Gerakan Sedekah Seribu Perak mengajak Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, ayo kita menyisihkan sebagian harta kita untuk wakaf sumur yang kami akan buat di wilayah Kampung Mulyasari atau Desa Mulyasari, Luwiliang, Kabupaten Bogor. Di sana warga membutuhkan air bersih. Mereka mencuci baju dengan air yang kotor, mereka mandi dengan air yang kotor, mereka mencuci beras dengan air yang kotor ya. Dan mereka pun ketika sholat berwudu dengan air tersebut ya. Bahkan ada satu masjid, yaitu namanya Masjid Nurul Iman, dan aliran airnya itu dari sungai tersebut. Sungai yang sangat kecil, ini sodetan ya. Yang di sungai ini
ada keramba ikan. Yang di sungai ini dibuat mandi oleh warga. Yang di sungai ini yang dibuat mencuci baju, mencuci pakaian oleh warga. Yang di sungai ini terkadang ada pampers bayi atau yang lainnya ya. Yang di sungai ini juga kadang ada bangkai-bangkai yang kemudian mengalir di situ. Airnya kotor. Dan di sini dialirkan juga ke tempat wudhu masjid. Untuk itu kita merasa terpanggil ya, sebagai seorang muslim yang Allah titipkan harta untuk bisa membantu mengadakan sumur air bersih. Keutamaan kita wakaf sumur itu luar biasa. Dari Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu, ia berkata, "Wahai Rasulullah, bahwasanya Ummu Sa'ad, bahwasanya ibuku, bahwasanya ibundaku meninggal dunia, sedekah apakah yang afdal untuknya?" Lalu Nabi SAW menjawab, "Sedekah air." Lantas Sa'ad pun menggali sumur untuk ibunya dan ia mengatakan, "Ini sumur untuk Ummu Sa'ad, ini sumur untuk ibuku, ini sumur aku buatkan untuk ibuku yang sudah meninggal." Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud. Dari hadis ini betapa wakaf sumur itu sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan dalam hadis yang lain dari Sa'id, bahwasanya Sa'ad mendatangi Nabi SAW lalu bertanya, "Sedekah apakah yang paling kau suka ya Rasulullah SAW?" Dan Rasulullah SAW menjawab, "Sedekah air." Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud. Hadis ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Begitu besar keutamaan kita wakaf sumur. Bahkan Utsman bin Affan juga mewakafkan sumur yang dia beli dari seorang Yahudi, yang kemudian sumur itu terus mengalirkan air. Luar biasa pahalanya, begitu banyak keutamaannya. Dan ketika kita mewakafkan sumur di sana, lalu kemudian sumur itu dipakai oleh warga untuk minum dan dipakai oleh warga untuk mencuci. Dan bukan hanya itu, ketika sumur yang kita buat ini mengalir airnya ke masjid, dipakai untuk wudhu, lalu kemudian digunakan oleh orang-orang untuk sholat berjamaah, sholat wajib, sholat Jumat ya, dan seterusnya. Ini pahalanya Masya Allah luar biasa. Maka marilah kita menjadi muslim yang cerdas, mengambil setiap peluang kebaikan yang ada di hadapan kita. Ayo kita wakaf sumur ya. Dan apabila kita memiliki orang tua yang sudah mendahului kita, yang sudah wafat ya, wakafkan sumur atas nama mereka, atas nama orang tua kita yang sudah meninggal. Jangan sampai tidak sama sekali ya, berapapun harta yang Anda wakafkan, 50.000, 100.000, 250.000 dan seterusnya, ini akan menjadi sangat berarti dan dia akan terus mengalir walaupun orang yang mewakafkan sudah meninggal dunia. Tidak ada kerugian sama seketika kita mewakafkan harta kita. Justru yang ada adalah keuntungan yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Ayo silakan mari kita mudahkan Masjid Nurul Iman di Kampung Mulyasari, kemudian warga Kampung Mulyasari untuk bisa memiliki air yang bersih yang sekian puluh tahun mereka tidak memiliki air bersih. Karena ini daerah pegunungan dan tinggi ya, maka kita harus mengebornya dan membutuhkan sumur yang dalam. Ayo salurkan sedekah terbaik Anda, salurkan infak terbaik Anda, dan salurkan wakaf terbaik Anda lewat rekening Yayasan Seribu Kata Surga. Kami tunggu dan insya Allah kami akan salurkan dalam bentuk sumur wakaf. Mari kita bersama-sama mengambil peluang terbaik ini dan jangan sia-siakan peluang terbaik ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini kan kalau air bersih itu dari kapan nggak punya air bersih di desa ini? Sebetulnya itu air bersih di kampung kami itu memang dari dulu ya, semenjak nenek moyang kami bahkan lahir itu belum pernah ada air bersih. Nah selama ini ngambil airnya berarti dari kali aja? Dari kali yang di bawah itu mengalir dan aktivitas masyarakat kami itu yang kita pakai mandi, pakai nyuci, cuma ada air bersih, aliran air bersih yang untuk minum itu sangat jauh jalannya. Oh, kita jalan kaki sampai 700 meter. Nah kalau untuk sekolah di sini sendiri dia nggak punya persediaan air bersih nih, di sekolah sini, ini buat anak-anak sekolah ini? Alhamdulillah enggak kayaknya bisa. Jadi nggak ada air bersih di sini. Itu muridnya itu
pakai ember nentengin baru punya air. Oh berarti ngambil setiap- regen turun ke bawah, ambil dari kali gitu ya. Berarti buat MCK, buat sholat, buat wudhu, dia harus ngambil air dulu ke bawah. Iya, Di sini nggak ada anak-anak air sekolah ya. itu ya. Betul. Cuma buat ini juga. Ya. Dan jalannya juga curam tadi ya. Lumayan ya, Bukan capek. curam lagi, aduh licin ya, apalagi kalau hujan ya. Anak-anak bisa kepleset tuh ya. Nah, Baik. Nah, harapan Akang nih yang kita coba ini sama masyarakat juga buat warga sekitar. Harapannya nih kira-kira seperti apa sih buat air bersih ini khususnya di SD dan juga di Kampung Mulyasari ini. Harapannya Akang gimana nih sebagai Karang Taruna juga warga sini? ya harapan kami itu untuk air bersih itu memang kami sangat ingin ya. Dan kalau misalnya ada nanti saya akan menjaganya bersama-sama dengan masyarakat. Terus kami Karang Taruna kita akan kelola dengan baik ya. Gitu. Siap-siap, insya Allah kita doakan ya Kang bisa terwujud juga dengan masyarakatnya bisa apalagi ini mendekati Ramadan ya. Nah, kita sih juga coba mengusahakan semoga bisa terwujud kalau ijabah doa-doa kita Ramadan ini Kampung Mulyasari punya air bersih dan bisa beribadah dengan baik di Ramadan ini. Itu sih Kang yang kita doakan bersama. Kang, punten terima kasih. Insyaallah Sama-sama, bisa Pak. berkah. Siap. Ya, sama-sama. Mohon dijaga. Terima Amin. kasih mereka.